Hai, balik lagi bersama saya Antoni Zarsono. Nah teman-teman, hari ini aku pengen kasih tahu kalian 4 level untuk pemain properti. Nah jadi teman-teman, aku pengen kasih tahu kalian dari pemain properti yang untungnya paling gede, tapi modalnya juga harus paling gede, riskannya juga paling gede, sampai ke level yang paling rendah. Untungnya biasa, duit yang dikeluarin juga kecil, dan resikonya lebih minim. Nah, jadi ini ada 4 level untuk pemain properti. Nah, pertama itu adalah menjadi developer besar. Nah, jadi untuk menjadi developer besar, kalian itu membutuhkan yang namanya land bank. Nah, land bank itu apa? Itu sebutan untuk pemain properti yang biasanya itu nyimpen uangnya untuk dijadikan tanah. Nah, ini seperti kata Pak Mokhtar Riyadi. Jadi waktu 98 itu kan kita krisis ya, krisis Indonesia. Nah, setelah itu seluruh perusahaan yang nyimpen uangnya dalam cash, habis itu atau berutang dalam dolar, semua perusahaannya itu kolaps. Karena uang jadi nggak ada artinya, inflasinya jadi gila-gilaan, dan semua pengusaha di Indonesia belajar untuk menyimpan duitnya itu ke dalam tanah. Nah, makanya banyak banget di tahun 98 itu orang-orang jadi nggak percaya, dan begitu mereka punya duit, seluruh uangnya itu ditaruh ke tanah. Jadi no wonder ya kalau di Jakarta orang bisa punya tanah itu 600 hektar, 500 hektar, 1000 hektar, bahkan ada yang 60.000 hektar. Kayak di BSD itu kan gila banget. Seperti yang kalian tahu ya, kalau BSD itu bayangin, itu mungkin dulu itu belinya cuma 2.000 perak. Kalian bisa tahu sekarang dijual per meternya itu bisa sampai 10 juta lebih. Nah, bisa dibayangin ya, kenaikannya dari tahun 98 sampai sekarang tuh gila banget. Apalagi BSD itu baru garap 5.000 hektar. Masih punya 55.000 hektar lagi. Gimana nggak kaya tajir melintir kalau misalkan dia berhasil membuat seluruhnya. Project ini tuh bakal jadi project puluhan tahun. Bisa jadi project 30 tahun. 30 tahun pun mungkin lebih loh. Karena sekarang aja itu baru dikerjain tuh 5.000 hektar. Jadi masih ada 55.000 hektar lagi. Kalau misalkan masih kurang, dia buka lagi klaster, buka lagi. Nah, tapi ingat ya teman-teman, untuk menjadi pemain pertama ya, ini kalian harus simak videonya sampai habis ya. Yang pertama kan adalah developer. Developer ini akan untung besar kalau mereka itu punya capital yang besar. Mereka harus punya uang yang benar-benar dingin. Karena pada prinsipnya properti ini adalah bermainnya itu dengan durasi waktu. Kalau kalian itu waktunya semakin lama, kalian nggak butuh duitnya, nah kalian tuh enak ini. Jadi kalian bisa memanfaatkan pemain-pemain sebelah. Ketika pemain-pemain mereka udah pada bangun, otomatis tanah di sekitar kalian itu, kalian juga terangkat. Nah, jadi ini kalau misalkan pemain properti yang benar-benar untungnya besar, itu adalah properti yang developer yang benar-benar punya land banknya itu udah dari tahun 2000, 2002, itu pasti untungnya gede-gedean. Tapi kalau untuk developer kecil-kecilan, nah itu setengah mati karena mereka itu beli di tanah yang udah mahal. Nah, untuk developer ini sebenarnya agak susah. Nah, kemudian yang kedua adalah pemain properti seperti aku, menggunakan properti itu menjadi suatu leverage. Nah, pemain-pemain yang seperti aku ini menggunakan duit bank untuk membeli suatu properti, dan kelebihan untuk propertinya, kelebihan duitnya itu digunakan untuk yang pertama bisa untuk renovasi, untuk dijadikan kos-kosan, ada juga yang dijadikan Indomaret, ada juga yang dipakai untuk bisnis travel, ada juga yang dipakai untuk bisnis mobil besar. Nah, macam-macamnya itu sangat banyak. Nah, tapi pada intinya adalah memanfaatkan properti itu menjadi leverage. Dan ketika properti ini menjadi leverage, bisnis ini tidak boleh mengganggu aktif income sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah menjadi agent properti. Nah, kalau menjadi agent properti ini, bisa kalian bayangin ya, kalau kalian menjadi agent properti ini kan menyita waktu banget. Memang sih sekali hit itu gede banget, tapi bisnis utama kamu ya ini dealing sama orang, negosiasi. Aku nggak bilang yang kedua, yang ketiga ini bisa lebih gede, yang kedua bisa yang gede yang ketiga, tergantung pinter-pinteran mana.
Ibaratnya kalian bisa jadi raja di ketiga, raja di kota kecil, atau menjadi buntut di kota besar. Nah, ini kan kadang-kadang bisa juga yang lebih gede yang raja yang ketiga. Nah, tapi ini masih pinter-pinteran. Kalau misalkan bisa mengelola aktif income kamu dari usaha pertama kamu itu gede, dan kamu meleverage properti ini dengan terus-menerus, tapi tanpa menggunakan kesibukan kamu untuk mengurusin ini. Nah, ini enak nih. Level keempat yang perlu kalian ketahui adalah kalian tidak perlu masuk dalam manajemen properti, tapi kalian bisa membeli saham propertinya itu sendiri. Nah, teman-teman, ini sebenarnya aku juga barusan ngelakuin. Jadi aku bener-bener bisa dibilang aku gak gitu expert di bidang saham. Tapi karena namanya ada momentum, ada timing, ketika seluruh IHSG turun, nah di sana aku sempat ambil bermain. Walaupun sebenarnya nggak secara langsung ya aku yang main, tapi ini aku pasrahin duitnya itu ke adikku. Nah, adikku yang bener-bener ngurusin, dari yang bener-bener masukin uangnya, terus habis itu ngebeliin, dan ngebeliinnya pun juga saham-saham properti. Nah, di sana ini terang-terangan aja, aku sempat untung 38 juta hanya dalam waktu 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan. Aku masukin duitnya itu 200 juta. Kecil-kecilan sih. Cuman gini, yang pengen aku sampaikan ke kalian, jangan sampai kalian itu nggak belajar ya fundamentalnya ya. Maksudnya kalian itu nggak belajar apa itu saham, dengar orang langsung ikut. Bukan kayak gitu. Tapi aku bermain karena emang bener-bener lagi murah banget gitu loh. Ibaratnya IHSG lagi turun banget, makanya aku main gitu loh. Cuman kalau emang aku nggak, kalaupun itu pun juga aku nganggapnya ya 200 juta itu adalah uang aman aku. Ibaratnya uang ini nggak aku tarik selama 5 tahun sampai 10 tahun itu nggak masalah gitu loh. Jadi jangan sampai kalian bener-bener masukin jedret semuanya, uang kalian itu dimasukin semuanya. Nah, ternyata kalian butuh uangnya. Nah, itu akan repot itu. Pada prinsipnya adalah aku tuh membeli harga sekarang waktu IHSG-nya itu 4.000 sampai 4.000 hampir ke 5.000. Nah, waktu itu aku membeli karena aku tahu IHSG sebelumnya tuh 6.000. Jadi pasti mau nggak mau bakal naik juga seperti itu gitu loh. Tapi ingat ya teman-teman, itu waktunya karena momentumnya pas teman-teman. Jangan sampai kalian ikut tanpa ngerti. Nah, ini kan kecil nih. Kalian bisa main itu startnya dari 100.000, dari 200.000, 1 juta pun juga bisa. Nah, ini kecil nih. Nah, tapi returnnya itu bisa besar kalau ada momentum seperti ini. Kalau tidak ada momentum ya kalian akan so-so lah, paling 1 tahun itu 20%, itu pun bagus banget gitu, bagus banget, menurutku bagus banget kalau bisa mempertahankan 20% ya. Rata-rata temanku yang bener-bener duitnya banyak pun paling ya cuma 15% gitu loh. Tapi itu pun juga udah bagus banget. Tapi kalau kalian bermain di sektor yang pertama, yang kedua di properti, ini sebenarnya jauh lebih gede teman-teman. Jauh lebih gede kalau kalian ngerti caranya. Tapi kan modal yang dikeluarin juga lumayan. Yang kedua sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi kalian harus punya kapasitas di perbankan cash flow yang sangat lumayan. Nah, teman-teman, untuk bermain di keempat ini sebenarnya sekarang itu udah mudah banget. Kalian tinggal pakai aplikasi yang namanya Ajaib. Dan aku juga pakai ini aplikasinya ini. Karena menurutku di aplikasi Ajaib ini sangat simpel banget. Keuntungan yang pertama ketika kalian memakai aplikasi Ajaib ini, tidak ada minimum biaya investasi. Jadi enak banget nih. Jadi sekecil apapun itu kalian bisa. Enak kan? Nah, yang kedua adalah pendaftarannya 100% online. Jadi ini memudahkan adekku untuk memakai aplikasi ini. Enak banget. Aplikasinya tuh gampang banget. Dan yang ketiga adalah biayanya jauh lebih kecil. Biaya brokernya sangat minim. Biaya brokernya 0,10 sampai dengan 0,08%. Jadi ini sangat-sangat kecil dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain. Nah, yang keempat ada fitur yang aku suka karena dia punya fitur competitive ranking, indikator sell and buy, dan newsnya sangat-sangat update. Nah, ini memudahkan kita untuk mengerti pergerakan saham yang akan datang ke depannya. Nah, yang kelima adalah real time update melalui fitur Velocity Price Alert. Nah, ini juga sangat-sangat penting nih untuk
para pemain saham. Nah, yang keenam adalah kalian bisa mendapatkan saham gratis jika kalian mereferensikan aplikasi ajaib ini ke teman kalian. Enak kan dapat saham gratis? Yang ketujuh, grafiknya komprehensif. Jika kalian percaya pada technical, ini akan sangat mudah. Grafiknya lebih beda daripada yang lain karena sudah komprehensif. Enak banget dibacanya. Dan yang ke-8 ada fitur transaksi auto order. Jadi kalian bisa pasang nih kapan kalian akan jual. Misalkan saham kalian masih 1000, ini di angka 1100 dan kalian order aja di 1100 dan ketika pas di 1100 akan langsung terjual dengan sendirinya. Jadi kalian tidak perlu mantau setiap hari. Nah, gampang banget kan? Nah, tunggu apa lagi? Segera download aplikasi ajaib sekarang dan jangan lupa pakai kode referral ini supaya kalian dapat diskonnya. Nah, teman-teman, thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya!